Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak pasal 48 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Lalu tampillah Nabi Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Kelaparan didatangkannya atas mereka, dan jumlah mereka dijadikannya sedikit berkat semangatnya. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diruntuhkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dengan kasih mereka, sebab kami pun pasti akan hidup pula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyambut Kristus dengan penuh syukur. Dalam sejarah setiap bangsa, selalu ada tokoh-tokoh idola yang tetap dikenang karena memiliki kepribadian yang luhur dan keberanian menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan berani berkorban. Kedua bacaan hari ini berbicara tentang Elia, seorang nabi besar yang amat dihormati oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pada masa itu percaya bahwa Elia ini akan datang kembali mendahului kedatangan Sang Mesias.
Singkatnya, Nabi Elia adalah tanda pengharapan dan keselamatan bagi mereka. Mereka menantikan Elia yang mereka puja itu karena dia akan menjadi tanda akan datangnya Sang Mesias yang menghantarkan mereka kepada keselamatan. Tapi Yesus berkata bahwa harapan mereka itu sia-sia belaka, karena sesungguhnya Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenalnya, bahkan mereka telah menolak dan menganiaya dia. Yesus menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itulah Elia yang telah datang mendahului Sang Mesias, yang adalah dirinya sendiri. Yesus selanjutnya menegaskan bahwa Mesias yang dinantikan itu sudah datang dan hadir di tengah mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya, tidak mau percaya kepadanya, bahkan menyalibkan dan membunuhnya, tetapi dia akan bangkit dari antara orang mati. Allah melalui putranya Yesus Kristus masih terus-menerus datang menyapa kita dan hadir setiap saat untuk menyelamatkan kita. Apakah kita memiliki iman memadai untuk mengenal dan menyambutnya dengan penuh syukur? Dia hadir di dalam sabdanya, di dalam diri orang-orang yang susah dan menderita, di dalam gerejanya, di dalam para pelayannya, di dalam tanda-tanda zaman masa ini, dan yang paling istimewa, di dalam sakramen Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, dapatkah kita mengenali dan percaya akan kehadiran Yesus di sana? Apakah kita menghargai kehadirannya dan sungguh mempersiapkan kedatangannya di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita telah menolaknya dan menantikan dan mencari-cari sesuatu yang lain? Amin.